Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erza Fahmi Fasya, NIM 11181024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan tentang IP dan netmask, kemudian subnetting, kemudian routing, lalu transport layer, kemudian aplikasi layer, aplikasi DNS, aplikasi layer SNMP, kemudian yang terakhir analisis QoS. Yang pertama IP dan netmask, kemudian pengertian netmask dan IP. Netmask atau biasa disebut subnetmask merupakan istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID, atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnetmask sendiri adalah untuk membedakan network ID dengan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Subnetmask sendiri merupakan sekumpulan angka dengan panjang 32 bit yang terbagi menjadi 4 oktet dan berfungsi untuk menentukan network ID suatu host atau komputer. Kemudian Internet Protocol atau biasa disebut IP merupakan alamat logika yang harus dikonfigurasi agar komputer mempunyai alamat. IP address terdiri dari 32 bit bilangan biner yang dimudahkan dalam penulisannya menggunakan desimal. IP ini merupakan nomor biner atau identitas numerik yang dipakai setiap komputer agar komputer tersebut dapat saling berhubungan. IP address di sini terdiri dari 32 bit, terbagi menjadi dua bagian network ID dan bagian host ID. Hal ini tergantung dari subnetmask-nya. Kemudian, 32 bit dibagi menjadi 4 bagian, setiap bagian terdiri dari 8 bit untuk memudahkan dikonversi menjadi desimal. Selanjutnya, IP address. Di sini IP address terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nomor network atau network ID, kemudian yang kedua adalah nomor host atau host ID. Nomor network dalam satu jaringan net ID untuk semua jaringan yang sama. Kemudian nomor host ini yang biasa sebut IP address. Dalam satu jaringan tidak ada nomor IP-nya yang sama. Tidak ada satu host pun yang memiliki ID yang sama dalam jaringan global. Selanjutnya, kelas IP address. Kelas IP address ini terbagi menjadi 5, yaitu kelas A, B, C, D, E. Kelas A, B, C ini untuk menyatakan jaringan yang besar, medium, dan kecil. Kelas D digunakan untuk multicasting. Kelas E digunakan untuk IETF untuk research. Di sini terdapat contoh-contohnya. Tabel-tabel kelas A, B, C, D, E. Bisa kita lihat. Selanjutnya, kelas netmask. Kelas netmask ini terdiri dari 3, yaitu kelas A, B, C. Pada pengelamatan logik, selain butuh nomor IP, dibutuhkan netmask atau subnetmask. Netmask besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 32 bit. Kelas A memiliki subnetmask 255.0.0.0, kelas B memiliki 255.255.0.0, kemudian kelas C 255.255.255.0. Kemudian subnetmask ini yang menentukan network ID komputer atau host. Biasanya semua yang bernilai 0 pada pengalamatan jaringan itulah yang disebut network ID. Sebenarnya subnetmask ini merupakan alat yang dipakai untuk melihat dalam IP address yang merupakan bagian dari net ID dan host ID. Untuk melihat net ID pada jaringan kita lakukan operasi AND antara netmask dan IP address. Kemudian kita masuk ke subnetting. Subnetting ini merupakan teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Dengan teknik subnetting ini, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Tapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Jadi intinya subnetting ini merupakan proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Selanjutnya, proses subnetting. Yang pertama, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnetmask. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Kemudian menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet.
Yang terakhir, menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Kemudian, rumus dasar menghitung subnetting. Untuk mencari subnet, dapat dilakukan dengan cara 2 pangkat X. X adalah jumlah bit 1 di subnet max. Misalnya, 11000000 yang bernilai 1 ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Ada 4 subnet yang bisa dibentuk. Kemudian, untuk mencari host per subnet, dapat dilakukan 2 pangkat Y kurang 2. Y adalah jumlah bit 0 di subnet max. Misalnya 1106 kali, berarti 2 pangkat 6 kurangi 2. Hasilnya ada 62 host setiap subnet. Dikurang 2 untuk alamat subnet network dan alamat broadcast. Kemudian, untuk mencari block size tiap subnet, misal subnet max-nya 255.255.255.192, maka 192 itu dikurangi 256, sama dengan besarnya block size tiap subnet adalah 64. Kita sebut juga increment size atau besar intervalnya adalah 64 menjadi 0, 64, 128, 192. Kemudian alamat broadcast. Di sini kita sudah tahu tadi alamat subnet kurangi subnetnya 0, 64, 128, 192. Alamat broadcast subnet 0 adalah 64 kurangi 1 sama dengan 63. Tinggal dikurang 1 dari alamat subnet berikutnya. Itu juga subnet 64. Alamat broadcastnya adalah 127 dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari rank host yang valid dalam subnet. Misal, jika 64 adalah subnet address-nya, 127 adalah broadcast address-nya, maka ring host address-nya yang valid adalah dari 61 atau fair host atau lower address sampai dengan 63 last host atau MAC address. Selanjutnya, kita masuk ke routing. Routing ini merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Router ini merupakan komputer jaringan yang bertugas untuk difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tugas router adalah men-forward data menggunakan fungsi routing. Routing ini terdapat dua cara pembuatan. Yang pertama adalah static routing. Static routing ini merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan secara manual pada tiap router. Keuntungannya adalah dapat meringankan kerja prosesor yang ada pada router, kemudian tidak ada BW yang digunakan untuk pertukaran informasi si tabel routing antar router. Kemudian tingkat keamanan lebih tinggi versus mekanisme lainnya. Kekurangannya adalah admin harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung jaringan. Kemudian jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Kemudian tidak cocok untuk jaringan yang besar. Di sini untuk pembuatannya administrator harus cermat. Satu saja tabel routing yang salah, jaringan tidak akan terkoneksi. Untuk contoh static routing bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Setelah itu, kita masuk ke dynamic routing. Dynamic routing ini merupakan routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Dynamic routing ini cocok untuk jaringan yang besar. Di sini terdapat contoh gambar untuk dynamic routing. Selanjutnya, router dan routing protokol. Yang pertama, router protokol. Protokol jenis ini bisa diarahkan oleh sebuah router dan memungkinkan router untuk menginterpretasikan logical network secara tepat. Beberapa contoh dari router protokol ini yaitu IPX, IP, DECnet, dan AppleTalk. Kemudian routing protokol. Routing protokol ini biasanya dipakai untuk perawatan tabel routing pada router. Contoh routing protokol ini yaitu RIP, BGP, OSPF, IGRP, dan IGRP. Selanjutnya, kita masuk ke transport layer. Transport layer sendiri merupakan layer yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi yang sama. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Di sini gambaran dari 7 OSI. OSI layer sendiri merupakan sebuah sistem logik yang terdiri dari 7 buah lapisan.
yang memiliki peran penting dalam proses transmisi data dan dalam sebuah koneksi jaringan. Setiap koneksi ataupun transmisi data harus melewati ketujuh lapisan tersebut agar dapat ditransmisikan dengan baik dan juga sempurna. Transport layer merupakan sebuah lapisan transportasi. Proses penyampaian data yang dilakukan oleh transport layer ini melibatkan multiplexing static data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam feeder setiap paket data yang berada pada transport layer. Nomor port merupakan sebuah soket jaringan, yaitu alamat identifikasi proses-proses komunikasi. Dalam model OSI, fungsi ini didukung oleh session layer. Kemudian, fungsi transport layer. Yang pertama adalah menerima data dari session layer. Kemudian yang kedua, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, meneruskan data ke network layer. Yang keempat, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Setelah itu, mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lain. Kemudian memastikan reliabilitas data. Dan terakhir adalah mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Selanjutnya, peran transport layer. Peran yang pertama adalah service point addressing. Service point addressing ini mengacu pada kemampuan dari transport layer dalam menentukan dan menangani pengiriman data yang spesifik untuk aplikasi yang berlainan. Kemudian yang kedua ada segmentation dan reassembly. Hal ini berarti transport layer dapat memecah belah data menjadi segmen atau paket data tertentu. Dan begitu pula sebaliknya, di mana transport layer memiliki peran yang juga penting untuk melakukan proses reassembly atau penyatuan kembali segmen-segmen tersebut menjadi satu kesatuan data yang utuh. Kemudian yang ketiga adalah connection control. Transport layer juga memiliki peran penting lainnya sebagai connection ataupun connection oriented dan dapat mengontrol jenis connection yang akan digunakan dalam proses transmisi data. Setelah itu ada flow control. Transport layer juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan proses flow control atau pengontrol aliran. Jadi transport layer dapat mengatur bagaimana alur yang terjadi dalam sebuah koneksi, terutama dalam hal koneksi yang bertipe end-to-end connection. Kemudian yang terakhir adalah error control. Transport layer juga memiliki fungsi dan tugas teknis dalam melakukan pengontrolan terhadap error atau error control. Sama seperti flow control, error control yang dilakukan oleh transport layer dilakukan pada koneksi end-to-end connection. Untuk selanjutnya, kita masuk ke layer aplikasi. Untuk pengertiannya sendiri, layer aplikasi merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference. Ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Jadi sesuai dengan namanya, aplikasi layer merupakan layer atau lapisan yang bekerja pada program-program tertentu, di mana aplikasi layer ini bekerja pada komputer server ataupun komputer klien. Singkatnya, application layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Ini juga dinamakan protokol jaringan yang mengatur tugas-tugas tertentu dalam satu jaringan internet. Kemudian, fungsi layer aplikasi. Yang pertama adalah sebagai alat mengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Jadi ketika user akan menerima data, maka aplikasi layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Begitupun sebaliknya, ketika user akan mengirimkan data, maka aplikasi layer akan mengumpulkan keseluruhan data di dalam aplikasi tertentu dan kemudian meneruskan data tersebut ke presentation layer untuk didefinisikan dan diproses lebih lanjut dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Application layer akan bekerja dengan menampilkan data yang tersaji tersebut di dalam sebuah user interface. Bisa sebuah aplikasi, program, ataupun sistem-sistem tertentu, sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati langsung oleh usernya. Selanjutnya, cara kerja layer aplikasi. Application layer akan menerima perintah dari user dengan bantuan aplikasi atau software tertentu untuk mengirimkan suatu pesan atau data ke komputer lainnya. Begitupun sebaliknya, application layer akan menampilkan pesan atau data yang diterima oleh user dalam bentuk aplikasi atau software tertentu,
Cara kerja dari layer application sangat mudah untuk diamati dibandingkan cara kerja layer lainnya, seperti contoh pada gambar di samping ini. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi DNS. Aplikasi DNS sendiri merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau mesin domain ke alamat IP, dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reserved mapping. Di DNS layer ini terdapat DNS komponen. Yang pertama adalah resolver. Ini sebuah program klien yang berjalan di komputer pengguna yang membuat permintaan DNS dari program aplikasi. Kemudian ada recursive yang melakukan pencarian melalui DNS sebagai tanggapan permintaan dari resolver dan mengembalikan jawaban kepada para resolver tersebut. Kemudian yang terakhir adalah authoritative. Ini server yang memberikan jawaban terhadap permintaan dari requester, baik dalam bentuk sebuah jawaban maupun dalam bentuk delegasi, misalkan mereferensikan ke authoritative DNS server lainnya. Kemudian ada aplikasi DNS. Di sini terdapat 4. Yang pertama adalah host, yaitu berfungsi untuk mendapatkan alamat IP dari suatu nama host atau mendapatkan nama host dari suatu alamat IP. Kemudian ada NSLookup, ini mencari informasi tentang IP, berjaringan, dan memeriksa isi database dari name server. Kemudian yang keempat ada DIG, ini mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu nama domain. DIG singkatan dari Domain Internet Grouper. Kemudian yang terakhir ada Bind, ini merupakan aplikasi name server. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi layer SNMP. Untuk pengertiannya sendiri adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. Dengan menggunakan protokol ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan dari suatu jaringan. Kemudian, elemen SNMP. Yang pertama, manager. Manager ini merupakan software yang berjalan di sebuah host di jaringan, bertugas meminta informasi ke agen. Manager ini terdiri atas satu proses atau lebih yang berkomunikasi dengan agen-agennya dan dalam jaringan. Kemudian ada agen. Agen ini merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agen mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal yang menerangkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan pengaruhnya terhadap operasi. Kemudian yang terakhir ada MIB, ini merupakan Manager Information Base, merupakan struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Selanjutnya, struktur SNMP. Di sini bisa kita lihat dari gambaran struktur SNMP. Manager akan menghubungi master agen port destination UDP 161. Kemudian agen akan menjawab dan menghubungi manajer dengan port destination port 162. Jika menggunakan SSL, maka port yang digunakan adalah 10161 dan 1062. Selanjutnya kita masuki materi yang terakhir, yaitu analisis QoS. Untuk pengertiannya sendiri adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan, seperti aplikasi jaringan, host, atau router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Quality of service ini merupakan sebuah arsitektur end-to-end dan bukan merupakan sebuah fitur yang dimiliki oleh jaringan. Kemudian selanjutnya ada manfaat QoS. Manfaat yang pertama adalah memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada. Setelah itu meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Kemudian yang terakhir adalah merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran traffic di jaringan. Selanjutnya, analogi jaringan. Di analogi jaringan ini terdapat bandwidth, delay, jitter, kemudian loss. Seperti yang kita lihat di bawah ini terdapat gambar dari analogi jaringan. Bandwidth dianalogikan sebagai pipa,
Delay mempresentasikan panjang pipa, jitter adalah variasi delay pada pipa, kemudian loss menggambarkan kebocoran pada pipa. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk kecepatan transfer data, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu. Kemudian delay. Delay merupakan total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Delay di dalam jaringan terdiri dari delay processing, delay packetizing, delay serializing, delay jitter, buffer, dan delay network. Kemudian jitter adalah variasi atau perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Jitter juga didefinisikan sebagai gangguan pada komunikasi digital maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Adanya jitter ini dapat mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah loss, adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Bisa terjadi tabrakan data atau antrian penuh, kemudian link atau hardware, CRC error, kemudian perubahan route, kemudian interface atau router down, yang terakhir adalah misconfiguration pada access list. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.